Pemirsa, hidup tentu saja adalah serangkaian pilihan. Anda memilih yang mana tadi? Di sebelah kanan layar Anda atau yang sebelah kiri? Apakah Anda memilih menua hidup dengan senang atau hanya berbaring di ranjang dengan segala keterbatasan? Saya ingin bertanya kepada narasumber saya yang hari ini saya percaya omongannya adalah mewakili masyarakat di luar sana, penonton setia Go Healthy. Pak Slamet Raharjo sudah hadir di tengah-tengah kita. Suatu kehormatan Pak Slamet. Wow! The legendary one. Wah, Legend. sehat, kuat, baik, dan mampu memberi masyarakat sesuatu yang bermanfaat. Tapi Pak Slamet nggak sendirian sekarang. Praktisi kesehatan selalu lengkap di sini. Formaturnya hari ini adalah Mbak Lula Kamal, Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Tapi kebetulan kita berdua juga ya ngefans banget sama Pak Slamet. Semua orang di studio ini ngefansnya sama Pak Slamet Raharjo. Iya. Bukan hanya sebagai aktor, tapi juga produser dan sutradara. Betul. Dan 75 cuma angka. Cuma angka ya. Cuma angka. Pemirsa, inilah profil singkat Bapak Slamet Raharjo Djarot. Slamet Raharjo, siapa yang tak kenal dengannya? Sudah puluhan tahun terakhir ini, wajahnya selalu menghiasi layar lebar di Indonesia. Kini, Slamet sudah berusia 75 tahun. Tapi ia masih sangat aktif. Namun, sama halnya dengan orang seusianya, masalah penyakit menjadi tantangan untuknya agar bisa tetap produktif. Slamet bercerita, sejak usia 50 tahun, ia sudah memiliki riwayat trigliserida yang tinggi, terutama ketika sedang tidak mengontrol pola makan. Saya bekerja keras juga, tanpa terasa 50 tahun saya di film. Paru-paru saya kena juga. Jantung saya kena berikutnya. Prostat saya kena berikutnya. Ketika dokter melakukan prosedur kateterisasi, ditemukan ada 4 sumbatan di pembuluh darah jantung Slamet, dan 2 diantaranya harus dipasangi ring jantung. Cobaan-cobaan berupa penyakit itu, bagi saya, itu bukan musibah. Itu teguran pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencoba kita melampaui kemampuan kita. Artinya saya dipercaya oleh Tuhan untuk bisa keluar dari penyakit ini. Slamet pun berharap kesehatannya bisa terus membaik. Ia ingin bisa terus berkarya dan dapat menikmati masa tuanya dengan sehat. Mari kita cek bagaimana Pak Slamet memaknai hidupnya, pemirsa. Pak, kami punya benar atau salah nih. Penyempitan pembuluh darah selalu disertai gejala. Nggak benar. Biasa aja. Salah. Ada pengalaman kan? Begini, saya sadar kesehatan. Ketika kita tidak tahu mau ngapain di rumah, libur, kita ke laboratorium. Lalu tiba-tiba yang lain boleh pulang, kok aku enggak. Nggak dikasih Ada pulang apa? tuh Pak. Rupanya ada, misalnya saya waktu itu pas almarhum Jadi DMZ baru saja meninggal. Ukuran meninggal beliau itu karena jantung lebih rendah dari ukuran yang saya tercatat di laboratorium itu. Jadi nggak dikasih pulang. Nggak dikasih pulang. Terus? Lalu diantar ke rumah sakit, ya benar-benar nggak bisa pulang. Ternyata ada 4 jalur dan harus dipasang ring. 2 ya. 2 ring itu untuk nanti bisa dibagi gitu. Dan nggak Terus pernah ngerasain apapun. Tidak ada serangan, makanya aku bilang tidak boleh. Tidak ada gejala Tidak ada tertentu ya. gejala. Jawabannya sudah tepat karena memang salah. Jadi penyempitan itu tidak selalu mengeluarkan gejala atau keluhan. Cerita penyempitan ini butuh waktu yang panjang. Jadi kalau Pak Slamet bilang ada penyempitan yang sampai harus pasang ring, itu bukan kerjaan sehari atau setahun atau 5 tahun. Itu puluhan tahun. Ada yang namanya fatty streak. Jadi mulai ada tuh. Dan ternyata si fatty ini, biasanya si kolesterol ya, dia bukan cuma nempel di dinding pembuluh darah, tapi dia masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Kenapa dia bisa masuk? Kan sebetulnya nggak koyak. Yang biasanya bantu mengoyak dinding pembuluh darah ada 2. Satu adalah gula yang tinggi. Pak Slamet nggak punya gula katanya. Tapi satu lagi adalah merokok. Jadi kalau kemudian darahnya kental, tambahan misalkan ada hipertensi, ada gula, ada semua, lihat ya, dia lewat aja susah ini lewatnya.
Makin besar lagi, makin sempit lagi tempatnya, tinggal tunggu waktu dia kemudian nanti akan tersumbat. Waktu kemudian ada yang tersumbat, ada bagian jaringan ototnya yang mati. Waktu dia mati, baru kerasa sakit sekali. Tapi kita nggak menunggu yang sana kan sebetulnya. Ingat, prosesnya butuh waktu puluhan tahun dan tanpa gejala. Waktu Anda merasa Anda tidak apa-apa karena nggak punya keluhan, bukan berarti Anda sehat. Ingat, medical check up itu harus. Pola hidup sehat juga harus. Merokok jauh-jauh tinggalkan. Pemirsa, penyempitan pembuluh darah selalu disertai gejala adalah pernyataan yang salah. Per hari ini kondisi kesehatan Bapak gimana? 3 bulan yang lalu, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang salah. Salahnya maksudnya gimana? Suara saya udah nggak jelas. Apanya? Kok Pelo? Bicaranya pelo ya. bukan, lidah saya putar-putar sendiri. Puter-puter. Lalu mau ngambil barang juga, lu kok nggak Kiri kanan? kanan. Kanan ya waktu itu. Ternyata aku sadar, wah ini pasti ada sesuatu di kepala saya. Lalu saya telepon, segera kamu datang, bawa rumah sakit. Ngomongnya begitu ya Pak ya. Sekarang, alhamdulillah sebelum 1 jam sudah sampai rumah sakit. Terus kata dokter, waduh ini bagus sekali. Ini golden apa namanya? Period. Golden period. Golden period. Ya alhamdulillah lah. Karena saya juga sadar bahwa sesuatu harus ditangani secepat mungkin. Oke. Stroke ya Pak ya, stroke perdarahan atau sumbatan waktu itu? Perdarahan. Perdarahan. Permasalahan kesehatannya lumayan kompleks, cukup kompleks. Jantungnya ada sumbatan, pada pembuluh darah di otak pernah mengalami pecah. Nah ini nggak boleh dibiarkan nih Pak. Benar. Di sini tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat melakukan cek kesehatan dan ternyata tensinya masih tinggi Pak. Iya. 160/75. Ini tekanan darahnya belum terkendali. Ini harus ditekan. Tambah lagi nih asam uratnya tinggi, ada di angka 7,9. iya. Pada pria maksimalnya ada di angka 7. Tensi yang tinggi, asam urat yang tinggi ini harus bisa dikendalikan. Ngerokok udah nggak lagi dong Pak. Konsumsi obat-obatan secara rutin. Tinggal tambahkan satu lagi nih Pak, teknologi laser. Nah, ilustrasinya teknologi laser ini digunakan pada area pergelangan tangan. Sini ya. Nantinya laser ya, laser merah, sinar biru, sinar kuning, ini akan menyinari 2 pembuluh darah. Nadi di pergelangan tangan kita ada arteri radialis, ulnaris, dan juga titik-titik akupuntur. Bisa dilihat tuh di layar. Ada PC6, PC7, itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk sekitar organ jantung. Lalu ada HT4 sampai HT7, itu adalah untuk kesehatan jantung. Dan LU7, 8, 9 untuk kesehatan paru-paru. Cocok untuk Bapak, kenapa? Karena Bapak punya riwayat PPOK, gangguan paru-paru. Bapak juga punya sumbatan pembuluh darah jantung. Jadi harus jaga baik-baik nih kesehatan jantungnya. Nah, seperti gambar berikut ya Pak, nantinya sinar laser, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dia membantu menguraikan si gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini kalau nyumbat, dia bikin permasalahan. Ketika terurai, maka aliran darah menjadi lebih lancar. Darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen, membawa obat-obatan, ini bisa berjalan dengan baik. Alhasil yang pertama, tekanan darah pasti lebih terkendali. Yang kedua, mencegah terjadinya komplikasi berulang. Mengingat Bapak pernah mengalami penyempitan pembuluh darah jantung dan juga stroke. Ini harus dicegah, Pak. Jangan sampai terjadi lagi yang kedua kali, ketiga kali. Cukup 1 kali aja udah cukup. Iya, setuju. Lalu yang ketiga adalah tentunya membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yuk, dari sekarang kita gunakan teknologi laser dan jangan lupa terapkan pola hidup sehat. Kalau aku mau menambahkan sedikit ya barangkali ya, kan kayaknya Pak Slamet masih belum akrab nih sama teknologi laser. Oh jelas. Ya. Teknologi laser yang ini adalah yang khusus buat darah dan pembuluh darah. Jadi kita bicara panjang gelombang. Begitu panjang gelombangnya berbeda, penetrasinya beda. Ada yang cuman sampai kulit, ada yang sampai ke pembuluh darah. Jadi ceritanya beda dan manfaatnya juga beda. Seperti ini, ada yang warnanya kuning, yang warnanya merah, dan warnanya biru. Ada yang cuman sampai epidermis, dermis, sampai hipodermis saja. Tapi kalau yang merah, dia akan sampai ke pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu ada dinding-dinding macam-macam berlapis-lapis. Dinding yang paling dalam namanya endotel, yang tadi rusak gara-gara merokok. Nah, si endotel ini gunanya banyak. Salah satunya dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Wow, kalau zat ini keluar, langsung untuk pembuluh darah rileks. Kalau dia rileks, jadi membesar. Gesekannya berkurang. Pertama,
tensi turun dulu. Nah, asik kan Pak Slamet? Ini ceritanya itu nggak teman merta seperti apa, tapi nitric oxide itu akan dibawa ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh pembuluh darahnya melebar. Artinya debit darah yang masuk ini akan lebih banyak, sirkulasi jadi lancar. Dibayangkan, bukan cuma di tangan, tapi di seluruh tubuh, termasuk di otak kita. Intinya, nitric oxide ini berguna untuk banyak proses dalam tubuh kita. Tapi yang paling penting adalah bahwa nitric oxide ini dikeluarkan oleh tubuh kita sendiri. Ini kita nggak masukin apapun ke dalam tubuh kita. Kita membuat tubuh ini fungsinya jadi optimal. Ketika bicara teknologi laser, namanya apa? Namanya adalah Dr. Laser atau Accu-Laser, produk dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat penggunanya. Spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah posisi dari titik-titik tersebut semua sudah dirancang secara khusus untuk menyesuaikan dengan titik akupuntur yang goalnya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Maka ketika Anda menggunakannya secara rutin, Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu membantu mengendalikan kalau masalahnya Pak Slamet tadi kan hipertensi sama asam urat. Selain dua hal itu juga diabetes dan kolesterol tinggi. Tentu harapan ke depan menjadi lebih dekat dengan realitasnya supaya terhindar dari bahaya penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Bahwa produk Accu-Laser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Anda bisa merasa tenang, tidak khawatir, dan Anda bisa mulai mempercayakan gaya hidup sehat Anda dengan menggunakan Accu-Laser atau Dr. Laser. Caranya bagaimana, Coki? Hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Inilah cara resmi untuk menghubungi kami dan mendapatkan segera Dr. Laser atau Accu-Laser. Dan nanti yang akan ngobrol dengan Anda adalah tim call center dari Gogomol. Lewat cara inilah Anda bisa memastikan diri Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kita semua mengenal Bapak Slamet Raharjo Djarot, seorang budayawan, seniman, aktor, produser, sutradara, dengan rekam jejak puluhan tahun di industri yang memang beliau sendiri bagian daripada pengembangan industri itu. Tapi Pak Slamet juga punya tantangan dalam kehidupan, khususnya merawat kesehatan. Kalau beliau selalu bilang bahwa apa yang dititipkan Tuhan kepadanya hari-hari ini adalah anugerah, saya sepakat. Tapi tugas kita kan menjaga supaya anugerah itu tetap nyata. Jadi kan harus dirawat toh. Kalau orang tidak paham anugerah, dia nggak mungkin merawat. Nah, Ya kan? Dapat anugerah itu luar biasa. Benar. Ketika saya nggak bisa ngomong lagi, Iya. ternyata lidah itu penting. Iya. Tetapi pengalaman adalah guru yang baik itu juga harus kita perhitungkan. Mengalami itu artinya dia diberikan kemungkinan untuk merasakan lalu memahami. Nah, hikmahnya ada. Tapi ada juga orang yang bisa melihat dari jauh kan? Iya. Betul. Nggak perlu memahami, nggak perlu mengalami. Iya, saya setuju tuh. Benar. Pertanyaan saya, itu nyetrum nggak sih? Nora, Enggak, Pak. pertanyaan Nora. Oke, pertanyaannya Pak ya. Saya izin jawab boleh ya Pak ya? Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Bang Coki, dia menggunakan low level laser. Laser itu. dengan intensitas rendah yang tidak menimbulkan rasa nyeri. Sip. Jadi dia bekerja dengan intensitas tertentu, panjang gelombang tertentu untuk mencapai pembuluh darah. Yang dikerjakan adalah dia mengoptimalkan pembuluh darah kita agar tetap sehat. Jadi dia tidak menimbulkan rasa setrum seperti yang Bapak katakan. Dia juga tidak menimbulkan rasa nyeri. Yang dia timbulkan adalah rasa peningkatan kualitas kesehatan yang Bapak miliki. Tahukah Anda tips mengendalikan trigliserida pasca makan? Perlu kita pahami trigliserida ini merupakan satu jenis lemak darah yang bersifat sebagai cadangan energi. Dia dibentuk oleh organ hati.
Dibentuknya terutama ketika kita makan kalori bersamaan dengan lemak dan karbo secara berlebihan. Dan itu memang sangat dipengaruhi oleh gaya makan. Sebagian besar ia masuknya lewat mulut. Tetapi sebagai catatan tadi ya, dia bersifat sebagai cadangan energi. Tetapi dia bisa menyumbat pembuluh darah. Oleh sebab itu harus dikendalikan. Karena dia bersifat sebagai cadangan energi, maka dia sebenarnya bisa dibakar. Trigliserida ini salah satu tips untuk mengendalikannya adalah kita coba bergerak setelah makan. Idealnya kapan sih? Setelah kita makan, 1 jam kemudian setelah makanan sudah digerus oleh lambung, dia akan diserap oleh saluran pencernaan kita yaitu usus. Nah, di saat itulah Anda coba berjalan. Simple toh, berjalan 10 hingga 15 menit untuk membantu pembakaran itu agar tetap terjadi. Nantinya otomatis cadangan energinya terpakai dan nantinya bisa membantu mengendalikan trigliserida. Tentu dari gaya makannya tetap harus dirubah. Setengah porsi piring kita itu adalah sayur. Ditambah lagi lauk pauk dan makanan pokok ini harus sifatnya seimbang. Nah, terakhir kita gabungkan tentunya dengan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan pembakaran tubuh kita. Kita sama-sama lihat. Nantinya laser merah, sinar biru dan sinar kuning dia membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita melalui proses peningkatan kerja mitokondria. Mitokondria ini bersifat sebagai dapur energi. Tugasnya dia masak energi, bikin energi. Bikinnya dari mana? Dari gula dan dari lemak. Jadi trigliserida, kolesterol ditambah dengan glukosa atau gula darah diubah secara perlahan menjadi energi. Manfaatnya apa? Tubuh tentunya terasa lebih bugar, lebih bersemangat, lebih berenergi. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah, lemak darah ini dipakai jadi lebih terkendali. Oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah yang calon diabetes, prediabetes, calon ya, ini udah calon nih, atau sudah mengalami diabetes, udah ngalamin kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, gunakan teknologi laser. Ya. Satu lagi buat orang-orang yang pernah kena stroke, ceritanya adalah agak berbeda nih. Karena semua orang yang pernah kena stroke, dia punya faktor resiko lebih tinggi untuk kena stroke berulang. Sekali dicubit sama Allah gitu ya. Selanjutnya jaga semua pola hidupnya, darahnya, pembuluh darahnya. Nah pemirsa, selain tadi teknologi laser yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, ada lagi ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Waktu kemudian disinari lah masuk nih ya, kita pakai intranasal kita, lasernya masuk menyinari pembuluh darah. Dia langsung berhubungan dengan pembuluh darah di daerah kepala. Yang di mata, yang di telinga semua, termasuk yang di otak, yang isinya cuma memang pembuluh darah semua. Nitric oxide keluar, yang terjadi adalah pembuluh darah melebar, sirkulasi jadi semakin lancar. Karena itu, menggunakan intranasal akan membantu semua yang sakit kepala, yang migrain, yang vertigo, sampai yang sinusitis pun dia akan bantu. Di sisi lain, nitric oxide juga akan membantu proses berpikir dan proses memori. Dia akan mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Tapi di sisi lainnya sudah pasti yang paling penting adalah sirkulasi lancar. Dia menghambat terjadinya stroke atau stroke yang berulang. Jadi kalau sudah menggunakan teknologi laser, jangan lupa untuk kemudian menggunakan ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung yaitu intranasal. Ada satu teknologi lagi yang bersinergis dengan teknologi laser. Ini adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, cocok untuk para lansia karena berfungsi untuk meningkatkan sistem gerak tubuh. Nantinya teknologi NMES akan memberikan stimulus dan bisa Anda pasangkan atau letakkan pada area otot gerak. Lengan atas, lengan bawah, tungkai atas, tungkai bawah. Stimulus yang diberikan akan mengaktifkan otot sehingga terjadi pergerakan secara pasif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyusutan otot karena otot ini penting sekali pemirsa. Gak cuman untuk sistem gerak, dia juga lah yang membakar gula dan lemak darah. Oleh sebab itu, ototnya harus dijaga dengan baik, terutama untuk para lansia yang jarang gerak, atau untuk anak muda yang pernah mengalami cedera olahraga, atau yang kerjanya banyakan duduk. Nah, ini harus memanfaatkan teknologi NMES. Pemirsa, Bapak Slamet Raharjo Jarot adalah tamu kami hari ini.
Beliau hadir dengan kadar trigliseridanya tinggi, pernah mencapai 300, kemudian ditemukan 4 sumbatan di pembuluh darah jantung, sudah pasang 2 ring ya Pak? 2 ring jantung sudah dipasang sekarang ini. Tekanan darahnya masih tinggi pemirsa. Tadi sebelum masuk studio sudah kami periksa juga dan sempat alami perdarahan juga di otak kiri. Masih ada bagian tubuhnya yang juga lemah pasca terkena stroke. Maka beliau diberikan saran oleh para praktisi kesehatan. Ini dia. Pak, tetaplah bersahabat dengan para praktisi kesehatan. Saran yang pertama. Yang kedua, tentu Pak Slamet harus rutin mengonsumsi obat jika memang sudah diresepkan oleh ahlinya, sang dokter. Perbaiki pola istirahat, pola makan Pak, di tengah karya Bapak dan waktu yang sibuk. Tetaplah berolahraga dengan intensitas ringan, bisa memanfaatkan juga teknologi NMES-nya. Dan teknologi laser tentu adalah bagian atau upaya melengkapi pola hidup sehatnya Bapak. Saya kebetulan sadar perlu memperbaiki diri, saya perlu laser ini. Perlu ya, Pak, itu ya. tegas sekali ya. Pak Slamet, terima kasih banget buat hari ini. Apa yang Bapak sampaikan, akhirnya kami bisa Saya merespon juga juga. terima kasih banyak karena Anda semua memberikan kesadaran bagi masyarakat perlunya kesehatan. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih Mbak Lula. Makasih Mbak Preti, Mbak Lula. Pemirsa harus lengkapi gaya hidup sehatnya dengan dokter laser atau Aculaser. Karena alat kesehatan ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun dan telah membantu masyarakat penggunanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Nanti kalau pemirsa sudah pakai, seperti halnya Pak Slamet mau pakai laser, pemirsa pakai dokter laser atau Aculasernya harus rutin 2 kali sehari. Durasinya antara 15 hingga 60 menit. Maka Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah yang menggunakan dokter laser atau Aculaser ini dapat tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Pemirsa, produk Aculaser dari Gogomall adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES tercakup dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Take action segera. Dapatkan dokter laser atau Aculaser dengan menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall dengan senang hati akan menjadi teman Anda di sana. Tanyain aja ke mereka, promonya apa sih? Kemudian ada program cicilan 0% kata Coki gitu di televisi. Buktikan lewat mereka. Nah, semua hal yang baik ini adalah dalam rangka untuk memudahkan Anda segera mendapatkan dokter laser atau Aculaser. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Semangat! Kaum lansia maupun Gen Z, milenial, rekan-rekan saya seprofesi, budayawan, seniman, anak-anak muda, remaja menuju dewasa, ingat loh, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidupmu. Jadi segera atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.